Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jiriadu. Seperti biasanya kita berjumpa dalam renungan ulang tahun atau renungan syukur ulang tahun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah tema renungan syukuran ulang tahun. Saya tidak tahu umur berapa saudara-saudara hari ini, tetapi saya berdoa supaya di hari spesial ini, di hari ulang tahun Anda, Tuhan semakin hari semakin menyertai, menyatakan kebaikan, kasih, dan rahmat dan anugerah di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan ulang tahun hari ini atau saat ini kita ambil atau saya ambil dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Saya ulangi lagi bacaan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ke-26 yang tadi dikatakan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa karena Dia berkata sekali lagi di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-26 dikatakan begini, atau mulai dari ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin membagikan sebuah renungan atas ulang tahun kita. Dan ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Ada 3 hal yang saya harus sampaikan di hari spesial, hari ulang tahun Anda. Saya tidak tahu ulang tahun pernikahan kah, ulang tahun pribadi lepas pribadi kah, ulang tahun perusahaan kah, ulang tahun bisnis kah, saya tidak tahu. Tetapi intinya saudara, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang katanya Alkitab di dalam ayat yang ke-25 dari Mazmur 37 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Saudara-saudara, jadi pemazmur sedang melihat ada 2 waktu yang berbeda. Masa lampau dan masa sekarang. Atau masa di mana pemazmur menulis. Yaitu dia menggambarkan masa lalu sebagai waktu itu dia masih muda. Dia bilang dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Bagaimana orang bisa menjadi dari muda menjadi tua? Ini bicara tentang apa? 1, umur panjang, saudara. Kalau sampai dari muda sampai pada masa tua, berarti ini namanya umur panjang. Pertanyaannya, apa yang Mazmur lihat? Apakah dia hanya sekedar melihat dulu aku muda, sekarang jadi tua? Tapi saya percaya dia melihat begini, dulu aku umur sekian, sekarang aku umur sekian. Seolah-olah dia mengatakan dulu aku lahir, sekarang aku umur panjang. Apa maknanya saudara-saudara? Dia tidak fokus pada dulu aku muda atau sekarang aku tua. Dulu aku umur 10 tahun, sekarang aku mungkin 60, 70, 45, 50 dan sebagainya. Tapi saya mau mengajak untuk saudara melihat, siapa yang membuat dulu aku muda dan bisa sampai tua? Maksudnya begini saudara. Orang mau hidup saja, kadang-kadang ada orang yang lahir sakit dan dokter mengatakan ya anak ini paling lambat dia umur 17 tahun dia meninggal. Seorang saudara saya pada umur kira-kira 18 tahun dokter mengatakan pada umur 40 dia akan meninggal. Dan benar saudara, umur 40 dia meninggal dunia. Nah, apa maksud saya saudara? Mengapa pemazmur menulis seperti ini? Dulu aku muda, sekarang menjadi tua. Dia sedang bicara bahwa 1, umur panjang itu kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan, kita tidak bisa mencapai umur yang maksimal, yaitu umur yang panjang. Kalau sampai Tuhan izinkan kita dulu muda, sekarang menjadi tua, dia sedang mau membawa kita untuk melihat siapa di balik dulu aku muda, sekarang tua. Dulu aku umur 12, sekarang puji Tuhan aku umur 50 misal. Apa pelajaran pertama? Di hari ulang tahun ini saya mau pesan poin yang pertama. Bahwa bersyukur kalau engkau sampai hari ini masih ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya ulangi lagi. Belajar poin pertama dari ayat ini. Dulu aku muda, sekarang menjadi tua. Kalau bukan karena Tuhan, maka saya tidak pernah sampai pada titik tua ini, begitu.
Mungkin saya sudah umur pendek. Apa artinya tadi saya bilang? Satu, pemazmur sedang mengajak kita bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita mungkin sudah tidak ada. Mungkin karena sakit penyakit. Saudara masih ingat beberapa saat yang lalu dokter sudah mengatakan saudara akan mati. Saudara masih ingat di mana mungkin istri, anak, suami saudara berlutut berdoa di samping tempat tidur tempat Anda sakit. Dan rasanya screen kesehatan sudah mengatakan, oh kemungkinan orang ini mati. Tapi engkau masih hidup sampai hari ini. Yang digambarkan dulu aku muda, sekarang menjadi tua. Siapa di balik cerita ini? Siapa di balik penyebab semua ini? Sehingga Anda masih ada sampai hari ini. Sampai tua ini. Sampai umur hari ini engkau masih ada. Satu jawaban saya, ada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita ada itu bukan karena kita pandai menjaga kesehatan. Walaupun kita harus menjaga kesehatan. Itu bukan karena kita punya gizi makanan yang baik sehingga kita masih ada. Itu bukan karena saudara punya uang yang bisa membeli obat. Saudara, saya percaya satu perkara. Pemazmur sedang bilang, kalau aku masih ada sampai hari ini, dari dulu muda sampai aku tua, aku masih ada sampai hari ini. Karena Tuhan. Saudara, kalau itu semua karena Tuhan, pertama kita harus belajar mengasihi Tuhan. Kedua, kalau kita sadar bahwa ini semua karena Tuhan, maka kita tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita masih ada karena Tuhan, kita mengakui karena Tuhan, maka kita akan setia beribadah kepada Tuhan. Kita akan setia melayani Tuhan. Karena apa yang kita dapat hari ini, yaitu umur panjang, adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku, ada orang kaya yang bisa beli obat mahal, tapi dia meninggal. Saudara dan saya hidup pas-pasan. Kadang-kadang sakit pun kita hanya berkata, ya nanti dia baik sendiri. Saudara-saudara, sekali lagi, itu bukan karena daya tahan tubuhmu yang kuat semata. Tapi ada tangan yang menopang saudara, sehingga saudara masih ada sebagaimana Anda ada hari ini. Yang kedua, saudara, pelajaran yang kedua, setelah kita menyadari bahwa kalau sampai hari ini saya masih ada, semua karena Tuhan. Yang kedua dikatakan begini, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saudara-saudara, banyak orang hanya mengambil ayat ini sebagai orang yang tidak ditinggalkan Tuhan. Tapi menurut saya poin utama bukan ketika Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi ayat ini, di dalam ayat yang ke-25 ini, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Fokusnya bukan karena sekedar Tuhan tidak meninggalkan kita. Di hari spesial ulang tahun ini, saya justru mengambil ayat yang tadi. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Yang saya mau soroti bukan kata Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi yang saya mau soroti adalah orang benarnya. Apa artinya? Pemazmur tadi bilang, kalau dulu aku muda, sekarang aku tua. Itu berarti, kalau bukan karena Tuhan, saya punya umur tidak bisa panjang sampai masa tua ini. Karena itu, menyadari itu, ada sikap kedua. Setelah pertama kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, kita beribadah setia kepada Tuhan sebagai balas budi kita. Saya menggunakan balas budi dalam tanda kutip. Atas kemurahan Tuhan kita masih ada. Tapi yang kedua, kata yang muncul adalah orang benar. Apa artinya, saudara-saudara? Makin kita diberi umur panjang, kita harus jadi orang benar. Bukan jadi orang yang salah. Kita harus jadi orang benar, bukan orang yang jahat. Kita menjadi orang yang benar, bukan menjadi pendosa yang menyakiti hati Tuhan. Jadi pesan kedua, kalau engkau masih ada sampai hari ini, ada satu kesempatan Tuhan untuk kita merubah hidup kita yang dulu jahat, yang dulu salah, sekarang harus hidup benar. Yang dulu orang bilang apa? Penjahat kelas kakap, sekarang jadi orang benar. Itulah visi Tuhan. Tuhan beri umur saudara panjang, bukan supaya saudara hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kejatuhan dalam dosa, atau hidup menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau Tuhan kasih Anda umur panjang, Anda harus punya satu sikap. Saya harus hidup makin hari makin benar, alias makin hari makin menyenangkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya soroti dua hal tadi. Jadi poin pertama, kita harus sadar bahwa kita ada sampai hari ini, di titik di mana umur kita ada hari ini, adalah karena Tuhan. Karena itu kita balas dengan setia kepada Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah menata hidup kita, bahwa kita harus hidup benar. Saya yakin bahwa setiap kita punya masa lalu, setiap kita pernah jatuh dalam dosa, setiap kita pernah berbuat salah di masa yang lalu. Tetapi dengan umur panjang ini, Tuhan sedang bilang gini, hei sadar, aku kasih kamu umur panjang lalu kamu sia-siakan hidup ini. Maka Tuhan seolah berkata, kalau aku kasih kamu umur panjang,
Aku sedang beri kesempatan engkau untuk menata hidup ini menjadi lebih benar, lebih baik. Dan bukan makin lebih jahat, bukan makin lebih salah di dalam hidup ini. Saudara, kenapa saudara? Karena Ibrani mengatakan manusia itu ditetapkan mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Menyadari bahwa hidup kita akan dihakimi. Maka umur yang Tuhan kasih ini, yang masih sehat ini, gunakan bukan untuk hidup dalam kesalahan, bukan hidup dalam kejahatan, bukan hidup di dalam hal menyakiti hati Tuhan. Tetapi di sisa hidup ini, yang Tuhan kasih umur panjang ini, hidup kita harus benar. Maka Alkitab bilang, kalau engkau hidup benar, kalau engkau hidup mensyukuri bahwa mengakui bahwa hidup saya karena anugerah Tuhan, maka Alkitab bilang, hidupmu atau engkau tidak pernah ditinggalkan. Dan yang terakhir saudara dari renungan ini, ayat terakhir saya suka sekali, yaitu dia bilang gini, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara-saudara, ayat yang ke-25C itu berbeda dengan ayat 26A. Kalau 25C dia bilang, tidak pernah orang benar, keturunannya itu anak cucunya, meminta-minta, alias mengemis, meminta. Tetapi ayat 26 dia bilang, orang benar itu memberi. Saya dapat satu pesan terakhir, bahwa kalau Tuhan kasih kita umur panjang, saudara-saudara, apa artinya kita harus jadi berkat? Apa artinya saudara? Saudara, katanya hidup ini ada dua. Satu, meminta atau mengemis. Berusaha mendapatkan sebanyak-banyak. Tapi satu adalah orang yang memberi. Alkitab mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Apa artinya saudara? Ayat ini seorang sedang bikin kontras antara 25C dan 26. 25C itu mengemis, meminta, sekedar hanya hidup ini meminta. Tapi 26 sebagai ciri khas orang benar bukan sekedar meminta, tapi dia memberi. Apa artinya saudara-saudara? Hidup kita di hari ulang tahun ini bukan sekedar saudara bersyukur lalu doa kita adalah Tuhan kasih kita umur panjang. Tuhan, umur panjang ini saya mau kado supaya saya punya pangkat naik, kedudukan saya naik, nama besar saya tambah besar lagi. Bukan itu saudara. Tuhan sedang pesan begini saudara, hidup ini bukan sekedar menerima, tapi hidup ini harus memberi. Apa artinya saudara? Beri kepada siapa? Ya tentu pertama kepada Tuhan. Yang pasti nomor satu kita harus beri pada Tuhan. Hidup kita bukan sekedar kita minta-minta, dapat dari Tuhan. Harus apa yang kita beri. Pertama, apa yang harus kita beri untuk Tuhan? Waktu kita, apalagi harta kita, apalagi talenta kita, apalagi semua yang kita punya, kita kasih untuk Tuhan. Kalau perjalanan hidup kita sebelumnya adalah hanya meminta berkat, maka hari ini Tuhan mau justru terbalik. Apa yang sudah Tuhan kasih balas dengan apa? Saudara juga beri waktu dan hidupmu untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, belajarlah untuk bisa memberi. Saudara, pekerjaan Tuhan butuh kita. Pekerjaan Tuhan bukan sekedar butuh doa kita. Pekerjaan Tuhan butuh uang, butuh harta. Karena itu saudara di umur yang panjang ini gunakan semua yang saudara punya, baik talenta, harta, mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang susah di luar sana, ada banyak orang yang sedang bergumul untuk makan dan minum. Kalau kita punya sedikit kelebihan, mari kita belajar membagi sedikit dari apa yang kita punya dan bukan kita sekedar menjadi pengemis rohani. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, poin terakhir, kalau Tuhan kasih kita umur panjang, sedang Tuhan mau pesan kepada kita, jadilah orang yang bukan sekadar diberkati, tetapi dapat juga menjadi sarana untuk memberkati orang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat ulang tahun. Saya Pendeta Jerry Adu, Pastor Jerry Adu dari Kota Kupang, hanya mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang menemukan video ini. Biar renungan video ini akan menjadi berkat untuk kita. 3 pesan ini. 1, bertambahnya umur, kita semakin menyadari bahwa hidup ini kalau bukan Tuhan, bukan kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa sampai pada hari atau pada hari di mana kita masih ada sampai hari ini. Yang kedua, dari yang poin pertama inilah kita diajak untuk menyadari bahwa semua karena Tuhan, berkat karena Tuhan, pangkat karena Tuhan, umur panjang karena Tuhan, maka kita akan pakai hidup ini untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua,
Marilah kita bukan jadi orang yang makin hari makin salah, makin jahat, makin tidak benar, tapi jadilah orang yang makin hari makin benar. Dan yang terakhir, saudara-saudara, tidak hanya menjadi orang yang menerima dan tidak mengeluarkan atau menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi saya Pastor Jerry Adu mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua. God bless you. Tuhan memberkati. Pesan saya saudara, kalau saudara diberkati, tolong saya minta dengan kasih Tuhan, saudara kasih komentar di bawah ini supaya saya tahu Anda diberkati. Yang kedua, saya minta saudara share kepada teman-teman yang lain, kepada orang lain, kepada kelompok-kelompokmu, sehingga video ini bukan hanya saudara yang mendengar diberkati, tapi banyak orang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, sampai jumpa di video-video selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.